Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farhansyah dengan NIM 1810 30 11 50. Saya kelas 5 C2 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta semester 5 seperti tadi. Dan juga untuk di sini saya akan menjelaskan mengenai modul kegawat daruratan yang diampu oleh Pak Trilaksono, mengenai modul kegawat daruratan ketiga, yaitu SL tentang emergency care mengenai penyakit neuromuskular khususnya pada stroke dan juga penyakit spinal cord injury. Baik, di sini saya akan langsung memulai. Seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, kita akan membahas penyakit-penyakit spinal cord di mana penyakit-penyakit neuromuskular di mana di sini yang kita bahas akan mematok pada stroke dan juga spinal cord injury. Baik, yang pertama saya akan jelaskan mengenai stroke. Di sini stroke merupakan salah satu yang penyakit paling sering dijumpai di Indonesia dan merupakan penyakit nomor 3 terbesar di Indonesia, di mana di sini biasa menyerang pada orang tua. Dari mana penyakit stroke sendiri secara definisi adalah keadaan di mana darah uh, darah yang tersumbat atau juga pecah pembuluh darah di ada bagian otak sehingga akan mengganggu pergerakan pada bagian-bagian tubuh manusia. Di sini yang dimaksud mengapa bisa terjadi itu karena darah yang ada pada otak itu biasa tersumbat atau juga pecah, sehingga ketika darah itu pecah dia tidak mengalir ke tempat yang seharusnya dialiri, sehingga tidak terjadi pengaliran tersebut lah yang membuat bagian-bagian pada otak tersebut mati dan sehingga itu bisa menyebabkan terjadinya stroke. Di sini mengapa pentingnya darah pada perarian luar otak sehingga bisa menyebabkan stroke? Perlu kita ketahui yang di bawah darah itu adalah oksigen, di mana kita atau otak membutuhkan oksigen untuk bekerja. Maka dari itu, jika oksigen atau darah tidak bisa dipenuhi oleh otak sehingga bagian otak tersebut mati, dan juga anggota gerak yang otak kerjakan juga akan mengalami kegangguan. Seperti itu secara teorinya atau penjelasannya. Jadi perlu kita ketahui juga, stroke ini biasa hanya menyerang sebagian saja. Dimana jika terjadi pecah atau tersumbatnya pembuluh darah pada bagian kanan, sehingga yang terganggu akan sebagian kiri pada tubuh, pada bagian kiri. Juga sebaliknya, ketika yang pecah pada bagian kiri di bagian otak, yang terganggu akan bagian tubuh sebelah kanan. Ini biasa terjadi sangat umum, sering terjadi. Maka dari itu, stroke sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah ischemic dan juga hemorrhagic. Dan perlu kita ketahui secara prevalensi hemorrhagic lebih ischemic lebih banyak dibandingkan dengan hemorrhagic, di mana ischemic sendiri terdiri dari 85% secara prevalensi dan hemorrhagic terdapat sekitar 15%. Namun secara berbahaya atau dangerousnya lebih berbahaya dari hemorrhagic, karena ketika kita terkena hemorrhagic itu bisa langsung menyebabkan kematian secara di tempat. Pada umumnya ini biasa dilakukan oleh olahraga, di mana seseorang tidak kuat terhadap itu sehingga kurangnya pasokan oksigen ke otak sehingga terjadi pecah, di mana sebelumnya di sini hemorrhagic merupakan pembuluh darah yang pecah pada bagian otak sehingga pecah akan langsung menyebabkan kematian pada di tempat langsung, seperti itu. Dan juga kalau untuk ischemic sendiri, ini merupakan suatu penyumbatan aliran darah di otak. Penyumbatan di sini bisa disebabkan oleh plak atau lemak-lemak atau emboli, sehingga darah tersebut tidak mengalir pada otak-otak tersebut. Secara penjelasan yang lebih jelasnya, lebih detail lagi, dimana pada umumnya ketika darah mengalir ke otak secara seluruh tubuh, sebanyak 20% dari curah jantung langsung ke otak. Walaupun berat otak sendiri hanya 2% dari seluruh tubuh manusia, kurang lebih 2%. Dimana ketika darah mengalir membawa oksigen ke otak, dia bergerak. Anggap saja dia bergerak dari depan ke arah belakang. Namun terjadi penyumbatan di bagian tengah sehingga darah tersebut tidak sampai ke belakang. Nah, disinilah yang menyebabkan pada bagian belakang di sini akan mengalami gangguan atau tidak tersalir oleh darah yang kaya akan oksigen tersebut, akan mengalami kematian. Dimana terjadi sumbatan di sini biasa akan menyebabkan di sini jadi sehingga dari belakang tidak akan bisa bergerak. Jadi bagian yang belakang mengatur pada bagian-bagian tersebut akan mengalami ketergangguan pada bagian anggota gerak. Di sini pada umumnya biasa dokter ketika dibawa ke rumah sakit pasien yang mengalami stroke ischemic akan diberi obat pengencer darah atau pelumar darah pada itu, sehingga darah tersebut bisa kembali mengalir lagi ke belakang ke arah otak yang mengalami kesumbatan tadi. Namun di sini perlu diketahui, ketika darah tersebut mati atau tidak mengalir, otak biasa langsung akan mati juga secepat mungkin. Maka dari itu biasanya pada bagian dekat tersumbat akan bisa kembali normal, namun pada bagian yang jauh daripada sumbat yang sudah lama tidak terkena oleh darah dan oksigen biasa akan langsung mati. Dan perlu kita ketahui juga, sebelum itu terjadi banyak sekali, ada 1,2 miliar neuron yang mati. Dan perlu kita ketahui,
neuron pada tubuh kita sendiri tidak ada mengetahuinya seberapa banyak, jadi belum ada pasti. Namun secara matematis ada 1,2 miliar mati sebelum terjadi stroke, lalu juga ada 1 menit setelah stroke terjadi 1,9 billion yang mati, lalu 1 jam setelah kejadian akan mengalami 120 billion otak yang mati, dan itu terus bertambah dari semenit tambah 1 menit lagi tambah semenit hingga 1 jam seperti itu. Maka dari itu penanganan ketika stroke ini sangat secepat mungkin. Itulah mengenai stroke secara garis besar, dan perlu kita ketahui pada umumnya penyakit stroke ini biasa sering terjadi pada lansia, tapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pada kaum muda. Dengan gaya hidup yang sudah seperti sekarang, gaya hidup yang sangat buruk, terlebih cara makan, cara pola olahraga yang tidak teratur dan tidak benar, itu bisa menyebabkan penyakit stroke semakin cepat. Lalu di sini bagaimana kita menangani seseorang pada modul kegawat darurat ini ketika kita melihat seseorang stroke? Kita bisa menggunakan atau tipe screening phase, atau di mana di sini kita menggunakan fact, fact, dimana di sini kita merupakan salah satu singkatan dari F, A, C, dan K. Di sini merupakan singkatan dimana terdiri dari F. F di sini dimaksud face atau wajah. Dimana di sini ketika terjadi stroke akan mengalami kekakuan atau kelemahan otot pada wajah. Biasa hanya dalam satu bagian saja, di bagian dextra atau bagian sinestra. Dimana di sini kita sebagai penolong bisa mencoba melihat secara visual bagaimana apakah terjadi kekakuan atau terjadi kelemahan pada bagian salah satu wajahnya. Di sini juga kita bisa melakukan pengecekan. Coba minta seseorang atau korban atau pasien tersebut untuk tersenyum atau juga untuk membuka atau memejamkan matanya. Bagaimana apakah terjadi kegangguan pada salah satu sisi di wajahnya atau facialnya. Biasa juga di sini bisa ditandai dengan ada meludah, ngeces pada bagian salah satu sisi yang mengalami kelemahan otot. Lalu selanjutnya FA. Di sini di sini kita bisa melakukan beberapa cara, di mana di sini arm weakness. Salah satu tangan akan mengalami kelemahan. Maka dari itu kita sebagai penolong atau fisioterapis, di sini kita harus meminta korban atau pasien tersebut untuk mengangkat tangannya selama 10 detik. Seperti ini, jika pasien dapat mengangkat selama 10 detik, artinya kemungkinan kedua-duanya berarti ya baik. Tapi jika pasien tidak bisa mengangkat salah satu, mungkin bagian kanan mengalami kelemahan tidak bisa, berarti di situ pasien kemungkinan besar akan mengalami itu. Lalu C, LS, speaking difficult. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa pasien tersebut akan mengalami kegangguan berbicara, dimana ketika berbicara tidak bisa secara jelas dan juga lantang. Di sini kita bisa mencoba pasien untuk mengatakan apa yang kita perintahkan, seperti langit itu biru dan indah, sore itu cerah dan sunyi, mungkin seperti itu. Kalau pasien tidak bisa mengikutinya, berarti pasien kemungkinan besar mengalami kegangguan. Namun perlu kita perhatikan atau kita ketahui, pengucapan kita harus jelas dan juga jangan terlalu panjang atau juga jangan membuat pasien bingung. Yang ada ketika terjadi kecelakaan, ketika pasien belum sadar secara langsung, ketika Anda suruh berbicara ikuti kata-katanya yang panjang dan juga sulit, bukan karena stroke-nya, melainkan karena pasien tersebut masih pusing dan bagaimana, jadi dia tidak bisa mengikuti secara pasti. Jadi kita harus memastikan terlebih dahulu bagaimana pasien tersebut. Lalu yang terakhir ada TET, dimana di sini adalah time to call 911 atau untuk menelpon bantuan. Kalau di Inggris kita menggunakan 911, atau di setiap negara memiliki telepon darurat yang sesuai untuk dilakukan ketika kita menelpon untuk bantuan. Maka dari itu dalam stroke ini ada komplikasi atau kombinasi yang sangat penting untuk mencapai keselamatan pada pasien atau tidak memperburuk keadaan pasien tersebut. Yang pertama adalah waktu. Bagaimana kita secepat mungkin untuk menghubungi bantuan agar tidak memperparah dari keadaan penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah tersebut. Lalu di sini untuk stroke sendiri, ketika kita mengetahui terus ada penggunaan scale atau skala, di mana Cincinnati Pre-Hospital Stroke Scale, di mana CPSS di sini kita menggunakan dari skala 0 hingga skala 6, di mana skala 0 ini tidak terjadi permasalahan apapun, dia sehat walafiat. Untuk skala 1, dia tidak bisa bekerja secara normal, namun memiliki kemungkinan atau memiliki gejala, namun bisa bekerja secara normal. Untuk skala 2, memiliki gejala ringan, namun pasien bisa melakukan segala sesuatunya. Untuk skala 3, di sini pasien mengalami sedikit gejala ringannya, di mana pasien mengalami beberapa permasalahan, namun dia bisa bekerja secara sendiri. Dan untuk bekerja bergerak dia masih bisa berjalan. Untuk skala
berjalan untuk skala 3 masih butuh bantuan. Kalau untuk skala 4-nya pasien masih bisa berjalan, harus membutuhkan bantuan sehingga skala 4 skala gejala ringan, namun pasien masih bisa berjalan namun harus dengan bantuan baik itu alat atau juga dengan manusia. Untuk skala 5, pasien di sini tidak bisa berjalan lagi, pasien sudah bed rest, sudah tidur, sudah tidak bisa mengendalikan BAK, BAB, dan juga pasien hanya akan tidur seperti biasa tersebut. Lalu untuk skala 6 adalah kematian, langsung mati. Maka dari itu penanganan atau pemasalahan dari secara kombinasi untuk kegawat daruratan stroke di sini ada baiknya kita harus memperhatikan waktu. Semakin cepat semakin baik. Semakin cepat kita mengatasi dari seseorang yang memiliki gejala atau juga seseorang yang kita lihat itu akan lebih baik untuk diantar ke rumah sakit sehingga penanganannya lebih cepat dan juga mungkin kita bisa menyelamatkan sebagian otak yang sebelum mati tersebut. Maka dari itu juga penanganan kita ketika kita melakukan pre-hospital dari stroke tersebut itu semakin baik. Dan perlu diperhatikan di sini adalah aspeknya dari fisioterapi tersebut, bagaimana keadaan kita sebagai fisioterapi untuk membantu. Dan tentu saja untuk dalam stroke sendiri fisioterapi juga akan turut banyak, bukan hanya di bagian pre-hospital, namun setelah di hospital juga kita akan bekerja secara tim dengan dokter, perawat, radiologi dan lain-lainnya untuk bekerja. Dimana di sini kita akan melakukan gerakan-gerakan pelatihan untuk para stroke yang selamat tersebut. Next, kita akan melanjutkan ke spinal cord injury atau injury pada daerah spinal atau medula spinalis. Seperti kita ketahui, medula spinalis terletak di bagian vertebra di tengah-tengahnya. Dimana di sini bisa disebabkan jika terjadi spinal cord injury atau permasalahan medula spinalis, di sini bisa menyebabkan pertama itu tidak bisa mengganggu gerak atau tidak bisa menggerakkan secara normal kembali. Itu bisa terjadi secara permanen atau juga secara tidak permanen, di mana di situ akan terjadi beberapa permasalahan seperti gerakan otomatisnya sudah tidak bergerak, gerakan sensoris juga sudah tidak bergerak, dan juga motoriknya juga sudah tidak bekerja. Dimana di sini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang paling umum terjadi itu adalah karena trauma secara langsung atau kecelakaan secara langsung. Ketika kita mengalami kecelakaan motor, mobil, atau kecelakaan seperti yang lain tersebut, dan kita mengalami tergangguan di bagian medula spinalis atau vertebra, itu bisa menjadi pokok permasalahan dari keadaan seperti ini. Selanjutnya juga bisa disebabkan oleh kompresi, dimana pada bagian intervertebralis akan mengalami saling tindih sehingga diskus tersebut akan terjepit hingga saraf medula spinalis tersebut tidak bisa bekerja atau mengalami kekejepitan seperti itu. Lalu selanjutnya ketika itu ischemic, sama seperti stroke sebelumnya, ischemic di sini bisa disebabkan karena tersumbat dari pembuluh darah atau di bagian medula spinalis tersebut. Bisa terjadi karena plak juga atau juga karena emboli atau karena beberapa permasalahan seperti yang dijelaskan. Dan secara prevalensi lebih mengejutkan lagi, ini bisa terjadi secara 55%, ini biasa terjadi di usia 16 sampai 30 tahun, di usia produktif. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa usia produktif yang menjadi cikal bakal atau menjadi permasalahan utama pada spinal cord injury ini? Tidak seperti lansia, di mana lansia tidak seperti stroke, di mana stroke yang mengalami itu adalah lansia. Namun di spinal cord injury adalah yang terjadi pada usia produktif atau usia 16 sampai 30 tahun. Ini dikarenakan ini biasa disebabkan oleh kecelakaan. Di usia produktif lebih sering bekerja atau berjalan atau melakukan aktivitas secara berlebihan. Bukan secara berlebihan, maksud lebih sering melakukan aktivitas sehingga faktor atau untuk penyebab terjadi kecelakaan lebih besar dibandingkan pada lansia. Maka dari itu pertama, mengapa usia produktif 55% lebih dari setengah terjadi pada usia produktif. Selanjutnya adalah laki-laki. Kenapa laki-laki bisa lebih banyak daripada wanita? Itu dikarenakan laki-laki maksud secara umum laki-laki bekerja lebih berat daripada wanita, dan juga laki-laki biasa lebih aktif daripada wanita, sehingga laki-laki sangat sering atau sangat memungkinkan atau lebih besar terjadi pada laki-laki untuk spinal cord ini. Lalu di sini kita akan mengetahui bagaimana cara bekerja medula spinalis. Terus medula spinalis sendiri ada di bagian-bagian ventral dan juga dorsal, di mana dorsal ini biasa bagian belakang, ini biasa mengarah pada bagian sensoris. Kalau untuk ventral bagian depan, dimana di sini untuk motoriknya tersebut. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan dermatom, pengamatan dermatom. Perlu kita ketahui kulit tersebut ini mengalami
memiliki banyak sensoris untuk menangkap gerakan. Jadi ketika kita mengalami gangguan medula spinalis tadi, ketika kita anggap saja kita cubit tangan kita, Pak, seperti ini, tentu saraf sensoris akan mengantar ke medula spinalis. Lalu medula spinalis akan mengantar ke otak. Lalu otak akan melakukan pekerjaan. Lalu di mana di otak ketika selesai bekerja, dia akan melalui medula spinalis lagi. Setelah medula spinalis baru dia akan menggerakkan ke motorik. Di mana di sini kita akan mengetahui apa yang akan diperintahkan oleh otak. Apakah kita akan menarik untuk menghindar dari cubitan tersebut tidak lama, atau juga malah membalas cubitan orang tersebut, atau juga malah kita diamin aja. Itu adalah dari kerjanya dermatom tersebut, bagaimana pekerjaan sensoris, motorik, dan juga pekerjaan otak di pada saraf tersebut. Selanjutnya itu miotom, di mana miotom ini kita memperhatikan ada bagian dua, ada bagian upper dan lower, di mana di sini dari cervical, lumbal, thoracal, dan juga sacrum juga akan mengalami medula spinalis memiliki cabang-cabangnya tersendiri untuk bekerja. Pada umumnya bagian cervical itu biasa pada bagian upper, dan juga pada thoracal, lumbal, dan juga cervical sacrum. Sacrum dia biasa di bagian lower. Oke, selanjutnya di sini kita akan pengelompokan secara ICF, di mana di sini untuk pengelompokannya sendiri biasa ada tetraplegi atau tetraparesis, dan juga ada paraplegi atau paraparesis. Perlu kita ketahui tetra ini biasa terjadi atau mengalami gangguan secara 4 segmen, 2 tangan, 2 kaki, semua tetra akan mengalami gangguan atau mengalami mati rasa. Untuk plegi ya, tetraplegi sendiri itu artinya komplit. Jadi gangguannya secara langsung, tidak bisa bergerak secara langsung atau tidak bisa merasakan secara langsung. Kalau untuk tetraparesisnya sendiri sebagian atau incomplete, sehingga jadi ketika tangan dan kaki tidak bisa bergerak namun masih bisa merasakan atau masih ada bagian otot-otot tertentu yang masih bisa digerakkan. Kalau untuk paraparesis itu ada terbagi 2 segmen, yaitu pada bagian kaki, dua kaki, dimana di sini untuk parapleginya sendiri lumpuh total atau komplit, dan untuk paraparesisnya sendiri atau incomplete atau masih ada bagian-bagian tertentu yang masih aktif dan juga bisa merasakan sensorisnya. Lalu di sini juga skala scale-nya kita menggunakan skala Asia, di mana untuk A untuk A di sini ada komplit. Jadi ketika kita tetra ataupun para komplit tidak bisa bergerak secara langsung, lumpuh total, seperti itu. Kalau untuk B terdapat masih ada beberapa sensoris yang masih bisa dirasakan namun tidak bisa digerakkan. Untuk C di mana sensoris sudah mulai bisa dirasakan dan juga ada beberapa otot yang bisa bekerja. Dan D di sini di mana otot-ototnya semakin banyak lagi. Untuk lowernya di mana lebih dari 3 ke atas untuk skornya, dimana bisa digerakkan. Jadi lebih banyak daripada pada bagian C. Lalu untuk bagian E, dimana di sini normal, bisa digerakkan secara bebas seperti itu. Lalu di sini juga harus kita perhatikan juga bagaimana penanganan dari fisioterapi tersebut ketika pre atau dalam keadaan kegawat daruratan dari spinal cord injury tersebut. Dimana di sini kita harus memperhatikan seperti stroke, dimana bagaimana cara kita bekerja, bagaimana waktu kita menangani pada stroke tersebut, bagaimana keadaan pasien ketika kita menangani, bagaimana keadaan kita ketika menangani, dan bagaimana kita mengevakuasi pasien tersebut ke rumah sakit. Dan juga seperti di stroke tadi, kita juga tidak bekerja di pre, kita juga bisa bekerja di bagian hospitali, dimana di sini kita akan bekerja secara kelompok. Oke, itu dia tadi mengenai emergency care khususnya pada neuromuskular, stroke, dan juga spinal cord injury, di mana di sini lebih memfokuskan pada aspek fisioterapinya. Saya F. Farhansyah, mahasiswa fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta, semester 5 kelas C2, kelas C kelompok 2, dengan modul kegawat daruratan untuk skill lab ketiga dengan dosen pengampu Pak Triloksano. Saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang saya perbuat jika terjadi kurang atau lebih dari pemaparan ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.